Halo YouTube, akhirnya setelah lama nggak upload juga hari ini. Jadi, di video kali ini saya mau bahas smartwatch yang 3 bulan kemarin pernah saya unboxing. Tipenya itu M36 Plus. Ini dia, M36 Plus. Oh ya, dia udah wireless charging ya. Nah, kalau gitu kita langsung aja deh kita bahas. Yang pertama, saya mau bahas dari desainnya dulu. M36 Plus ini desainnya ngiblat banget sama si iWatch 7. Teman-teman bisa lihat sendiri. Ini ngiblat banget sama si iWatch 7. Yang jelas harganya, build quality-nya, dan layarnya itu jauh beda. Si M36 Plus ini masih ada frame atau list hitam di pinggirannya. Cukup tebal, tapi komposisinya itu bagus. Jadi si layarnya itu center di tengah-tengah. Ada kan tuh beberapa smartwatch gitu yang dijual di toko online lokal, si list hitamnya itu atau frame-nya itu yang bagian bawahnya itu dia biasanya lebih tebel. Ada tuh beberapa. Teman-teman bisa cek di toko-toko online lokal tuh banyak tuh. Nah, kalau ini enggak, ini tuh tengah-tengah banget si layarnya. Jadi komposisinya itu bagus, ketika dipakai dilihat tuh bagus gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak menandakan smartwatch yang harga 2 jutaan gitu. Nah, sama kayak gini nih, kayak si Amazfit gitu. Nah, dari strapnya juga dia bagus gitu ya, bahannya lembut, halus. Pas saya pakai seharian pun nggak gatel gitu, enak dipakainya. Nah, dapat juga satu strap gratis, cuman ya bahannya bahan velcro gitu, tapi lembut, dipakai juga masih enak gitu. Nah, yang kedua, saya mau bahas dari spesifikasinya. Si M36 Plus ini punya spesifikasi layarnya itu 1,8 inch. Lumayan lah ya buat naro foto bocah gitu. Masih kelihatan gitulah mukanya, nggak kecil-kecil banget gitu. Nah, resolusinya itu 320 kali 335 ppi, 16 bit color dengan refresh rate-nya 60 Hz. Nah, touchscreen-nya ini lumayan responsif. Buat teman-teman yang suka hujan-hujanan atau kehujanan, kalau kecipratan air juga masih aman karena ada sertifikasi P68. Jadi jangan takut kena air lah. Nah, baterainya sih nggak gede-gede banget, cuman 200 mAh. Ya, yang ketahanannya tergantung phase atau phase atau tema lah gitu ya yang dipakai. Misalkan gini. Nah, kalau teman-teman pakai temanya atau phase-nya yang misalkan kayak gini nih. Nah, ini kan ada animasinya tuh, gerak-gerak tuh. Nah, itu ketahanan baterainya paling bisa bertahan 15 hari. Tapi kalau teman-teman pakai tema yang simpel, misalkan kayak gini nih, cuman foto terus jam digitalnya pun nggak kedip-kedip, nggak gerak-gerak, itu lumayan awet, itu bisa 20 hari. Nah, itu untuk pemakaian normal. Mungkin kalau teman-teman yang olahraga, dalam keadaan olahraga gitu, sering olahraga, nah itu kan biasa si smartwatch-nya itu kan bekerja ekstra lah gitu. Nah, itu bisa mengurangi si daya baterai gitu. Nah, kalau untuk memori, RAM sama chipsetnya itu nggak dijelasin rinci di manual booknya. Jadi saya nggak bisa kasih informasi memori yang dipakai berapa,
terus chipsetnya apa gitu, RAM-nya berapa. Nah itu saya nggak bisa ngasih informasi karena emang nggak ada di manual book-nya. Kalau gitu kita lanjut aja. Yang ketiga, soal fitur. Nah ini fitur jadi hal wajib yang paling diperhatikan gitu ya ketika kita beli si smartwatch. Nah, kebanyakan smartwatch pada umumnya paling seperti panggilan telepon ya. Ini sama ada panggilan telepon Bluetooth, terus kontrol musik. Bisa play, pause, next, previous itu ada. Di sini adanya kalau untuk play musik. Ini dia. Nah, ada auto brightness, Jadi kalau di tempat gelap, sekarang di tempat terang, dia bisa otomatis. Nah, dia bisa notifikasi perpesanan. Nah, misalkan SMS, WhatsApp, Telegram itu bisa. Nah, ada fitur lagi yang kalau ngangkat pergelangan tangan, otomatis layarnya nyala. Nah, itu auto up ya. Jadi cukup lengkap lah kalau untuk fiturnya. Nah, ini watchface-nya tuh banyak gitu ya. Ini bawaannya nih, ini bawaan dari si M36 Plus-nya. Di aplikasi lebih banyak lagi, nanti saya kasih tunjuk. Nah, ini watchface-nya. Nah, fitur yang wajib ada di smartwatch yaitu fitur health monitor atau monitoring kesehatan dan fitur sport mode, fitur olahraga ya, yang membantu kita dalam berolahraga. Dari fitur kesehatannya ada kontrol detak jantung, terus ada blood pressure, itu untuk tekanan darah. Ada juga blood oxygen untuk cek kadar oksigen. Bisa untuk cek suhu tubuh. Itu untuk fitur olahraganya ada beberapa pilihan. Teman-teman bisa lihat sendiri. Ini bisa lari di dalam ruangan, bersepeda di dalam ruangan, berenang, terus sit up, berjalan kaki, mendaki gunung, juga bisa untuk olahraga lainnya. Mungkin misalkan sepak bola, futsal, voli gitu, itu bisa tuh. Nah, ini ada satu fitur yang menurut saya menarik gitu. Ini itu adalah fitur sleep monitoring. Jadi fitur ini ngebantu monitoring tahapan tidur. Tidurnya itu nyenyak atau enggak. Nah, fitur ini juga bisa memonitoring siklus gerakan mata. Pas lagi tidur gitu ya, mata lagi tidur gitu kan kadang kalau nggak nyenyak kan kelihatan tuh ya. Nah, jadi fitur ini gitu ya, ngebaca karakteristik tidur kita gitu dan menganalisa kualitas tidur kita. Jadi intinya gini, fitur ini ngebaca atau ngemonitoring kebiasaan tidur kita supaya ngedapetin kualitas tidur yang lebih bagus gitu. Menarik juga sih. Oke, yang selanjutnya gimana sih cara ngonekin ke HP-nya? Oke, saya ambil handphone dulu. Nah, yang pertama, teman-teman ke Play Store ya. Download dulu aplikasi, ini dia, Wearfit Pro. Saya sudah download ya, jadi teman-teman kalau yang belum download bisa ikutin download. Nah, kemudian konekin si M36 Plus ini ke aplikasinya melalui Bluetooth. Konekin Bluetooth dulu, kemudian buka. Kalau udah buka, karena saya udah login, dia biasanya pertama itu minta login ya. Login dulu. Nah, ini dia. Nah, karena saya udah connect, jadi saya konekin tuh. Nah, yang saya bilang tadi,
soal watch face-nya, nah ini dia. Jadi ada yang berbayar, ada yang gratis juga. Ini banyak banget di aplikasinya. Teman-teman bisa lihat sendiri tuh. Nah, ini dia yang mirip banget sama si iWatch 7. Saya pernah pakai, cuman boros banget baterai karena animasinya terus-terusan gitu. Jadi bikin boros baterai. Nah, kemarin tuh saya beli M36 Plus ini dari Cina. Harganya itu di Cina sekitar 490 lah. Di toko online lokal ada yang hampir mirip-mirip sih. Mirip-mirip M36 Plus ini. Cuman mungkin beda di aplikasi atau beda di merek biasanya. Kalau ini kan M36 Plus, mungkin di Indonesia apa gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya, kalau teman-teman lagi pengen punya smartwatch yang desainnya kekinian tapi harganya nggak mahal-mahal banget lah gitu, di bawah 1 jutaan gitu, smartwatch ini cocok banget buat teman beli. Fiturnya cukup banyak, watch face-nya banyak pilihannya, dan bikin nggak bosen gitu. Kalau misalkan nih teman-teman mau pakai setahun ke depan, ini juga masih layak gitu. Jadi desainnya tuh nggak, untuk setahun ke depan nggak jadul-jadul lah gitulah, masih modern, masih kekinian gitu ya. Oh ya, satu lagi, si M36 Plus ini udah wireless charging ya, jadi tinggal nempel langsung ngecas. Nah, ini pas banget nih kalau lagi musim hujan, kan sering kehujanan. Nah, M36 Plus ini juga tahan cipratan air, jadi cocok kalau yang suka sering kehujanan, bukan suka kehujanan. Jadi intinya sesuaikan budget sama kebutuhan aja. Jangan sampai beli yang mahal, beli yang bagus, tapi malah nguras tabungan. Jangan sampai dia begitu ya. Oke, cukup segitu aja video review saya kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan informasi. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen di video ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye.